Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nias Raya semester 6. Pada saat ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran seminar yang diampu oleh Bapak Agustinus Duha, MPD. Adapun yang menjadi judul penelitian ini yaitu Analisis Kesalahan Penulisan Huruf Kapital dalam buku tulis Bahasa Indonesia siswa kelas 8A SMP Negeri 1 Vanayama. Bab 1 Pendahuluan. Bagian A Latar belakang masalah. Yang menjadi latar belakang masalah dalam penelitian ini yaitu berdasarkan hasil pengamatan langsung, peneliti menemukan beberapa kesalahan yang terdapat dalam buku tulis siswa seperti kesalahan penulisan huruf kapital. Dengan ditemukan masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengungkapkannya melalui penelitian. Bagian B, fokus penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi fokus penelitian ini yaitu kesalahan penulisan huruf kapital dalam buku tulis Bahasa Indonesia siswa kelas 8A SMP Negeri 1 Vanayama. Bagian C, rumusan masalah. Berdasarkan fokus penelitian, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah kesalahan penulisan huruf kapital dalam buku tulis Bahasa Indonesia siswa kelas 8A SMP Negeri 1 Vanayama. Bagian D, tujuan penelitian. Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan kesalahan penulisan huruf kapital dalam buku tulis Bahasa Indonesia siswa kelas 8A SMP Negeri 1 Vanayama. Bagian E, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoretis. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan rujukan referensi bagi guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia dan mendapatkan pengetahuan baru tentang kualitas siswa dalam mengenal serta menerapkan huruf kapital pada buku tulis. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Yang pertama bagi guru. Bagi guru, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan bagi guru bahasa Indonesia. Yang kedua bagi siswa. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan latihan dalam meningkatkan kemampuan memahami penggunaan huruf kapital dengan baik dan benar, serta dapat mengaplikasikannya dalam bentuk karangan apapun. Yang ketiga, bagi penelitian lain. Hasil penelitian ini dapat berguna untuk memperbaiki dan mencegah kesalahan pemakaian ejaan khususnya di SMP Negeri 1 Vanayama, agar penggunaan ejaan sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa yang baik dan benar. Bagian F, definisi istilah. Yang pertama, menulis. Menulis merupakan kegiatan seseorang untuk menuangkan gagasan, pikiran, dan perasaan kepada pembaca dalam bahasa tulis agar dapat dipahami oleh pembaca. Yang kedua, buku tulis. Buku tulis adalah buku atau tumpukan halaman kertas yang sering digunakan untuk tujuan seperti merekam catatan atau memo, menuangkan tulisan, diari, menggambar, membuat buku coretan atau contekan. Yang ketiga, huruf kapital. Huruf kapital merupakan salah satu jenis kaidah ejaan bahasa Indonesia yang sering dipergunakan penulis dalam merangkai sebuah kata atau kalimat ke dalam tulisan yang dibuat dengan memperhatikan aturan pemakaiannya. Bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, bagian A, deskripsi konsep, terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama, konsep dasar bahasa, memiliki subjudul hakikat bahasa, fungsi bahasa. Yang kedua, konsep dasar menulis, yaitu menulis, tujuan menulis, dan manfaat menulis. Yang ketiga, konsep dasar ejaan, yaitu hakikat ejaan, jenis-jenis ejaan. Dan yang keempat, pemakaian huruf kapital. Bagian B-nya, penelitian yang relevan. Bagian C, kerangka berpikir. Adapun yang menjadi kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu keterampilan berbahasa, menulis, ejaan, huruf kapital, hasil penelitian, dan kesimpulan dengan menggunakan penelitian kualitatif. Bab 3, metode penelitian. Bagian A besar, pendekatan dan jenis penelitian.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif karena hasil dari penelitian ini tidak berupa angka-angka tetapi disajikan melalui kata-kata. Bagian B, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Fanayama, Jalan Arah Bawah Mataluo, Siwalawa, Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan September sampai dengan Oktober tahun 2022. Bagian C, data dan sumber data. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari sumbernya berupa buku tulis bahasa Indonesia siswa kelas 8A SMP Negeri 1 Fanayama. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh, yakni siswa kelas 8A SMP Negeri 1 Fanayama. Bagian D, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yaitu menggunakan data-data yang sudah didokumentasikan berupa buku tulis siswa. Bagian E, teknik analisis data. Teknik analisis data terdiri atas 3, yaitu yang pertama data reduction atau reduksi data, yang kedua data display atau penyajian data, yang ketiga verification atau penarikan kesimpulan. Bagian F, pengecekan keabsahan data. Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan keabsahan datanya, maka dapat dilakukan dengan meningkatkan ketekunan dan triangulasi waktu. Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara cermat dan berkesinambungan. Triangulasi waktu merupakan pengecekan keabsahan data yang dilakukan dengan teknik wawancara atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Baik, demikian pemaparan dari laporan penelitian ini. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.